sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 tentang perkawinan menurut hukum kanonik 1055. Yang pertama, perkawinan sebagai perjanjian. Perkawinan sebagai perjanjian menunjukkan segi-segi simbolik dari hubungan Tuhan dan umatnya dalam perjanjian lama. Yang kedua, perkawinan sebagai kebersamaan. Perkawinan sebagai kebersamaan adalah seluruh hidup dari pria dan wanita tidak hanya dilihat secara kuantitatif tetapi juga secara kualitatif, apalagi dikaitkan dengan unsur cinta kasih. Yang ketiga, perkawinan sebagai sakramen. Perkawinan sebagai sakramen adalah perkawinan antara dua orang yang dibaptis. Perkawinan pria dan wanita menjadi tanda cinta Allah kepada ciptaannya dan cinta Kristus kepada gerejanya. Syaratan perkawinan Katolik yang sah menurut gereja. Yang pertama, adanya kesepakatan dan perjanjian nikah. Yang kedua, kesepakatan dan perjanjian diterima oleh pejabat gereja yaitu uskup, diakon, atau imam. Yang ketiga, adanya saksi minimal 2 orang. Sebagai syarat tambahan, yang pertama, pasangan bebas memahami lewat KPP tentang perkawinan. Yang kedua, penyelidikan kanonik untuk memastikan kelayakan moral dan hukum suatu perkawinan. Walaupun ajaran gereja pada umumnya hanya mengaku KB alamiah, namun gereja Indonesia melalui uskup-uskupnya mengatakan bahwa dalam keadaan terjepit, para suami istri dapat menggunakan metode lain asalkan memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Tuliskan persyaratan berikut. Jadi, persyaratan yang pertama yaitu tidak merendahkan martabat istri atau suami. Misalnya suami istri tidak boleh dipaksa untuk menggunakan salah satu metode. Yang kedua, tidak berlawanan dengan hidup manusia. Jadi, metode-metode yang bersifat abortif jelas ditolak. Yang ketiga, dapat dipertanggungjawabkan secara medis, tidak membawa efek samping yang menyebabkan kesehatan atau nyawa ibu berada dalam bahaya. 3 kaul dalam hidup membiara. Yang pertama, kaul kemiskinan. Setiap orang memiliki hak untuk mempunyai harta benda. Dengan mengucapkan dan menghayati kaul kemiskinan, orang yang hidup membiara melepaskan haknya untuk mempunyai harta benda dan memilih untuk hidup sederhana sama seperti Kristus. Yang kedua, kaul ketaatan. Kemerdekaan dan kebebasan adalah hal yang diinginkan oleh seseorang. Namun orang yang hidup membiara mengucapkan dan menghayati kaul ketaatan yang artinya ia telah melepaskan keinginannya untuk memiliki kemerdekaan dan kebebasan tersebut dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk melayani Kristus. Yang ketiga, kaul kemurnian. Setiap orang memiliki hak untuk berkeluarga dan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan. Orang yang hidup membiara mengucapkan dan menghayati kaul kemurnian, artinya ia melepaskan hak tersebut untuk tidak kawin dan menyerahkan seluruh hidup dan dirinya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan demi memperjuangkan kerajaan Allah. Tuliskan makna kerja ditinjau dari 3 segi. Yang pertama, ekonomis. Dari sisi ekonomi, bekerja dipandang sebagai pengeluaran tenaga untuk menghasilkan sesuatu yang diperlukan atau digunakan oleh seseorang atau masyarakat. Yang kedua, makna sosiologis. Kerja selain sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sekaligus juga mengarah kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, makna antropologis. Kerja memungkinkan manusia untuk membina dan membentuk diri dan pribadinya. Dengan kerja, manusia menjadi lebih manusia dan lebih bisa menjadi teman bagi sesamanya dengan menggunakan akal budi, tenaga, daya kreatif, serta rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan umum.